Jalan ya. Wah, takut ketinggalan. Klik mulai saja untuk mengangkat gambar. Oh, hampir saja. Siap ya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan melakukan coaching ya untuk tugas kita di modul 2.3 ini. Oke, kita mulai. Saya berperan sebagai observer, Bu Resti sebagai coach dan Bu Yeti sebagai coachee ya. Kita mulai. Saya sebagai observer. Assalamualaikum Bu Resti. Waalaikumsalam Pak Asmar. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Hari ini sehat ya, alhamdulillah kalau sehat Bu. Dengar-dengar hari ini Ibu mau melakukan coaching ya? Betul Pak Asmar, saya akan melakukan praktek coaching kepada Bu Yeti Sudiati Pak. Sama Bu Yeti ya, teman kita ya. Betul Pak Asmar. Terus kesiapan Ibu nih untuk melakukan coaching, udah apa saja yang Ibu siapkan? Saya sudah mempelajari bagaimana teknik coaching menggunakan metode Tirta Pak, jadi lebih memahami lagi Pak. Berarti mau coaching dengan menggunakan strategi atau alur Tirta ya Bu ya? Iya betul Pak, dengan strategi Tirta, alur Tirta. Terus kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Sebenarnya sih semua kompetensi ya Pak, mulai dari mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh akan saya tingkatkan, tapi yang paling mungkin yang spesifik akan saya fokuskan ya Pak, Pak Asmar, mungkin di mendengarkan aktif Pak. Semuanya inginnya dapat ya Bu ya? Iya, semuanya. Tapi yang akan Ibu fokuskan yang spesifiknya adalah mendengarkan aktif ya. Oke. Terus indikator ketercapaiannya apa nih Bu atau tujuannya? Menurut saya ya Pak, indikator ketercapaian dari proses coaching ini ketika coachee nanti bisa memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan permasalahannya itu secara pribadi Pak. Jadi dia memiliki gagasan sendiri. Dari proses coaching ini dia memunculkan ide dia untuk menyelesaikan permasalahannya Pak. Gitu. Jadi gitu ya. Jadi indikator keberhasilannya dalam coaching kali ini ketika si coachee itu bisa menyampaikan ide-ide dan pendapatnya, terus gagasan-gagasannya ya Bu ya? Betul Pak. Ya udah kalau gitu mangga dilanjut untuk melakukan coaching. Izin saya untuk menjadi observer ya Bu ya, untuk mengamati coaching Ibu sama Bu Yeti. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak Asmar. Oke. Assalamualaikum Bu Yeti. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam, siang kembali Bu Resti. Bu Yeti, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sudah lama ya Bu ya, kita tidak ngobrol-ngobrol ya Bu Yeti ya. Iya, padahal saya nungguin loh, pengen ngobrol, pengen curhatan sama Bu Resti. Cuma Ibu kelihatan Bu Resti sangat sibuk sekali. Gimana hari ini? Bisakah sama Ibu? Insya Allah bisa Bu, tapi mungkin tidak terlalu lama ya Bu kita ngobrol-ngobrol karena ada kegiatan lain lagi saya ya Bu Yeti ya. Bagaimana Boleh, Bu? Tidak apa-apa?
Iya, boleh, walaupun sebentar. Udah lama nih saya kangen pengen curhatan. Oh iya, sama Bu. Jadi Bu, apa Bu rencana yang mau Ibu bicarakan pada kesempatan kali ini Bu? Begini Bu Resti ya, saya ini punya permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Setelah pandemi 2 tahun kemarin tuh Bu Resti ya, kita kan tatap muka tahun pelajaran sekarang kan anak kelihatannya di kelas itu cepat bosan gitu. Terus mereka itu terlihat jenuh, tidak aktif, kurang antusias. Padahal saya udah berusaha sesuai dengan kemampuan saya. Saya udah coba mereka dengan model tanya jawab, tapi tetap aja mereka kelihatan tidak antusias dan tidak senang, tidak semangat dalam proses belajar. Jadi bingung Bu Resti mesti gimana ya? Jadi Bu Yeti sedang menghadapi masalah anak-anak yang tidak semangat ya Bu, karena 2 tahun belakangan ini kita sekolahnya mungkin daring ya Bu Yeti ya, betul seperti itu tidak Bu? Iya, betul sekali Bu Resti. Iya, jadi Bu Yeti, apa tujuan yang Bu Yeti harapkan setelah kita mengobrol di coaching ini Bu? Harapan saya sih, saya pengen mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Saya pengen anak-anak itu kalau proses pembelajaran di kelas, dia semangat, antusias, menyenangkan gitu ya. Jadi ke saya juga senang, tujuan pembelajaran tercapai, seperti itu Bu Resti. Oh, jadi Bu Yeti mengharapkan anak-anak itu jadi lebih semangat lagi ya Bu ya, jadi lebih aktif lagi gitu ya, mungkin seperti sebelum-sebelumnya ya Bu ya? Iya Bu Resti, betul sekali. Mereka termotivasi belajarnya dengan semangat. Oke, kalau misalnya saya tanya ya Bu Yeti ya, dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya, semangatnya anak-anak Bu Yeti sekarang saat ini belajarnya itu ada di ukuran berapa Bu? Sekitar oke lah, 65. Oh, 65. Terus Ya, kalau misalnya sebelum pandemi ada di ukuran berapa? kalau sebelum pandemi itu diperkirakan ada di posisi 80. Oh, 80. Kemudian harapannya Bu Yeti untuk anak-anak Bu Yeti inginnya nanti setelah kita coaching ada di skala berapa mereka semangatnya Bu? Pengennya masih tinggi ya, 100 kali ya, atau ya paling tidak juga 90 atau 85 lah. Jadi ingin yang maksimal ya Bu Yeti ya. Oke. Nah, kalau kemarin-kemarin sebelumnya, kira-kira Bu Yeti mereka ada di angka 85 sebelum pandemi ini ya Bu. Yang membuat mereka semangat itu apa Bu? Waktu itu kan satu, karena kita kan sering tatap muka ya, saling bertemu, ada ikatan emosional kali ya, karena kita sering ketemu. Terus dalam pembelajaran waktu itu kita kan biasa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Resti ya. Sebelum itu kan biasanya saya di awal pembelajaran itu kan mengadakan identifikasi siswa. Terus saya mencoba untuk menggunakan media atau model pembelajaran supaya dia menyenangkan. Nah, sekarang ini memang mungkin salah saya ya Bu Resti ya. Dari semester ini saya kurang begitu fokus dalam menghadapi pembelajaran mereka. Ya, saya nanti akan berusaha menggunakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Akan saya coba itu karena hasil dari diklat yang saya lakukan belum saya coba ceritanya seperti itu Bu Resti. Oh, gitu. Tadi Bu Yeti menjelaskan Bu Yeti kalau sekarang itu kurang fokus. Kalau boleh tahu, kurang fokusnya kenapa Bu? Pertama, mungkin
kita di tahun pelajaran ini yang semester pertama ini kebetulan kita kan ada kegiatan guru penggerak ya. Jadi ya tidak seperti kita tahun-tahun yang lalu. Kalau tahun-tahun yang lalu sebelum pandemi kita kan ibu sendiri gitu ya, belum mengalami atau belum ada kegiatan seperti ini dalam kegiatan guru penggerak. Lagi pula setelah pandemi kan daring ya, jadi itu juga akan mempengaruhi terhadap kefokusan saya dalam melaksanakan pembelajaran yang baik di kelas. Oh, jadi Bu Yeti kurang fokusnya karena ada kegiatan-kegiatan lain ya Bu ya, yang membuat Ibu mungkin jadi terbagi fokus Ibu ya. Selain mengajar di kelas, Ibu juga harus mengikuti kegiatan guru penggerak itu. Oke Bu Yeti, jadi kalau boleh saya tahu Bu, selama masa pandemi yang 2 tahun itu, metode apa yang Ibu gunakan untuk mengajar daring kepada siswa-siswi Ibu di kelas maya Ibu? Biasanya kalau pandemi itu kan kita memang di sekolah saya menggunakan daring dan luring. Jadi 2 moda ya. Bagaimana situasi kondisi antara guru dengan siswa, terkadang kita pakai daring, terkadang kita luring, dalam artian karena pandemi kan dibatasi untuk bertatap muka, kita memberikan metode pembelajaran dengan daring melalui memang diskusi juga sih, di dalam daring juga ada diskusi ya, tidak melalui Zoom kayak kita seperti ini Bu Resti, karena keterbatasan media paling menggunakan WA. Mereka saya pacu dengan memberikan suatu kasus. Saya membuat video pembelajaran dalam hal misalkan menyampaikan materi, nanti mereka dikasih studi kasus atau mengerjakan suatu suatu pekerjaan atau LKS, LDPD kalau sekarang ya. Nanti pengumpulan tugas bisa dilakukan luring atau daring, atau melalui WA lagi, atau boleh ke sekolah. Nanti kita di sekolah diadakan piket sekolah untuk menerima tugas-tugas siswa yang mengerjakan tugas melalui daring, seperti itu. Oh, jadi memang kalau di sekolahnya Bu Yeti itu pada saat kemarin pandemi itu ada kelas daring dan juga luring ya Bu ya, secara bersamaan ya. Oke, dari tadi yang sudah Ibu jelaskan ya Bu, mulai dari kegiatan-kegiatan yang sangat banyak, metode-metode yang Ibu juga sudah jelaskan, kira-kira yang membuat hambatan di kelasnya Ibu sehingga siswa-siswi Ibu itu kurang bersemangat itu yang mana Bu, di antara semua itu Bu? Memang sih kalau saya perhatikan, saya amati memang dari saya sendiri ya Bu Resti ya, tadi itu masa-masa sekarang ini dalam pembelajaran di semester 1 ini, tadi itu saya kurang fokus, terus terutama dalam mempersiapkan rencana pembelajaran. Nah, akhirnya saya ke anak itu sering menyampaikan materi sebatas informasi, dalam artian berceramah, paling sedikit-sedikit di metode tanya jawab antara guru dan siswa. Nah, mungkin itu mereka membosankan kali ya, jenuh. Jadi mereka tidak semangat. Oh iya Bu Yeti. Jadi sebenarnya kalau menurut Bu Yeti tadi itu penyebab atau hambatan dari terjadinya menurunnya semangatnya itu lebih kepada dari diri Bu Yeti sebagai gurunya sendiri ya Bu ya, yang membuat mereka menjadi kurang bersemangat ya Bu. Oke. Nah, kalau Ibu sekarang kan sudah mengetahui ya Bu, penyebabnya ternyata dari diri Ibu yang menyebabkan anak-anak itu di kelas kurang bersemangat. Kira-kira apa Bu rencana atau solusi yang sudah Ibu buat, yang sudah Ibu bayangkan untuk menyelesaikan tadi hambatan yang tadi itu yang sudah terjadi itu Bu? Saya punya rencana dari hasil pendidikan guru penggerak ini, akan saya lakukan dengan menggunakan
model pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Saya akan mencoba karena pembelajaran ini memang sebetulnya belum pernah saya lakukan. Dan sebelum-sebelumnya saya biasa boleh dikatakan siswa tidak dijadikan sebagai subjek dan objek sebelumnya gitu kan. Tadi kenapa mereka jenuh? Karena mungkin saya belajar tidak terfokus sama murid dan murid tidak dilebatkan secara penuh dalam pembelajaran. Nah, setelah saya mengikuti guru penggerak ini, saya mendapatkan ilmu tuh Bu Resti ya, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Saya berencana itu akan saya terapkan, tentunya diawali dengan saya harus mengidentifikasi kebutuhan siswa dulu. Dengan menggunakan 3 strategi yang akan saya lakukan, diantaranya saya harus mengidentifikasi kebutuhan siswa sebagai awal dari pemetaan kebutuhan siswa. Nanti akan terlihat apa minat belajar mereka, kebutuhan belajar mereka apa yang harus dipersiapkan sama kita. Kita juga akan lihat gaya belajar mereka harus bagaimana. Nah, setelah saya mengidentifikasi kebutuhan siswa, nanti saya akan mendesain perencanaan pembelajaran yang sesuai tadi itu ya dari hasil pemetaan yang saya. Nah, nanti proses strategi pembelajarannya akan saya bikin 3 poin, yaitu dengan cara konten, proses dan produk. Sebelumnya Bu Resti barangkali ya, supaya pembelajaran itu menyenangkan, anak bersemangat, saya juga tidak lupa sebelum pelajaran dimulai akan membuat kesepakatan kelas dulu, supaya mereka nanti dalam melaksanakan pembelajaran kelasnya menyenangkan, rapi, aman, seperti itu mungkin Bu Resti ya. Oh, luar biasa sekali Bu rencana yang sudah Ibu ini ya susun ya untuk menyelesaikan tadi hambatan-hambatan tadi, itu luar biasa sekali Bu. Tadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ya Bu ya, itu luar biasa sekali. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, menurut Ibu kenapa Ibu harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE ini? Kira-kira apa kelebihan dari pembelajaran ini sehingga Ibu yakin akan bisa menyelesaikan semangat siswa-siswi Ibu yang menurun tadi? Apa ya? Jadi kalau saya amati, kalau saya dari pengalaman yang saya lakukan, kan tadi itu ya, biasanya saya belajar itu tidak mengutamakan atau tidak berpihak atau tidak berorientasi kepada kebutuhan siswa. Nah, dari hasil pendidikan di guru penggerak ini akan saya mencoba. Saya akan mencoba karena di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu Resti ya, kalau saya pahami, saya terkait itu di sana ada suatu kegiatan yang berorientasi kepada kebutuhan mereka, kepada kebutuhan murid. Tadi itu ya, setelah kita pemetaan, kita tahu apa kebutuhan mereka yang diinginkan dalam proses pembelajaran itu. 1. Kedua, dengan terintegrasi dengan KSE, dalam KSE itu kan kompetensi sosial dan emosional. Nah, nanti mereka itu akan kita akan berusaha membangkitkan atau mengembangkan potensi mereka dalam emosional sosialnya. Proses pembelajaran mereka tidak merasa jenuh. Nanti di KSE-nya saya akan coba menggunakan model STOP atau boleh dikatakan mindfulness. Dimana nanti misalkan nih, siswa saya Bu Resti ya, nanti siswa nih setelah kita pembelajaran, setelah kita diketahui kebutuhan mereka belajarnya apa, modelnya harus bagaimana, gaya belajar mereka harus bagaimana. Nah, kalau setelah minimal pertengahan materi atau kegiatan pembelajaran, nah kita lihat mereka udah mulai abiar, tidak fokus ya, biasanya kan mereka itu ya bosan gimana. Nah, saat itulah nanti saya akan mengeluarkan jurus
jurus stop, model stop. Mereka akan saya bawa emosional mereka supaya fokus lagi terhadap pembelajaran yang dihadapi. Sehingga dengan pembelajaran berdiferensi dengan terintegrasi dengan KSE, saya harapkan mereka akan lebih bersemangat belajar, fokus terhadap materi pembelajaran dan terpenuhinya kebutuhan belajar mereka. Seperti itu kali Bu Resti ya. Wah, Bu Yeti sebenarnya sudah sangat menguasai ya Bu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini salah satu nilai tambahnya itu karena pembelajaran ini bisa memfasilitasi kebutuhan muridnya Bu Yeti ya Bu ya. Kemudian dengan digabungkan dengan KSE mungkin lebih mindfulness ya Bu di pembelajaran Ibu nanti ya Bu ya. Luar biasa sekali Bu Yeti rencana yang Bu Yeti sudah buat ini. Tapi ada strategi atau rencana lain tidak Bu selain pembelajaran diferensiasi, kemudian selain KSE tadi dan kesepakatan kelas yang kira-kira nih Bu, kalau ada misalnya yang bisa untuk meningkatkan motivasi belajar siswa-siswi Ibu di kelas. Ada lagi tidak Bu? Sebenarnya masih ada, cuma ini kan ada hubungannya dengan kepala sekolah ya. Sebenarnya ada sih Bu Resti, saya pengen nih ya pembelajaran mereka itu, kan yang namanya belajar bukan di kelas aja ya. Iya, apalagi saya pelajaran PPKN. Mestinya mereka juga harus mengenal itu belajar di luar, contohnya study tour ya. Mengenal tentang misalkan sejarah lahirnya Pancasila atau kita berstudi tour misalkan ke Monas ya. Pengennya sih, tapi kan ini harus ada komit dan kerjasama tentunya izin dari pimpinan. Oh iya ya Bu ya, betul sekali ya Bu, luar biasa itu. Ya memang kalau kita ingin mengajarkan anak itu langsung mengenal secara nyata ya Bu ya dengan study tour ke lokasinya, tapi mungkin terbatas juga di perizinan ya Bu dan biaya mungkin ya akan memakan biaya yang lumayan juga ya Bu. Oke Bu, kalau tadi sudah Ibu paparkan tentang beberapa rencana yang sudah Ibu buat, kira-kira menurut Ibu ukuran keberhasilan dari penerapan rencana tadi itu ketika seperti apa Bu kepada siswa-siswi Ibu? Dinyatakan bahwa rencana tadi yang sudah Ibu buat itu, oh berhasil ternyata itu. Ukurannya itu seperti apa Bu Yeti? Mungkin kalau saya perhatikan ya dari rencana itu akan tentunya ini kan saya tidak bisa bekerja sendiri Bu Resti ya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi apalagi harus yang terintegrasi dengan KSE. Kalau harapan saya ya dari keberhasilan pembelajaran ini, saya ingin tentunya proses pembelajaran ini berhasil sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam artian ya minimal tujuan pada waktu materi yang saya sampaikan pada waktu itu. Keduanya tentu hal ini saya tidak bisa bekerja sendiri. Dikatakan saya akan berhasil, berarti saya harus ada kolaborasi, bekerja sama dengan pihak lain. Seperti itu. Karena tidak mungkin suatu pekerjaan terutama yang sifatnya menyangkut banyak orang, kita berhasil tanpa bantuan orang lain. Seperti itu Bu Resti ya. Oke, jadi tadi salah satunya itu harus ada kolaborasi ya Bu Yeti ya, sehingga Ibu merasa kalau ada kolaborasi itu maka rencana yang sudah Ibu rencanakan tadi itu dinyatakan berhasil. Nah, kolaborasi dengan siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana ini? Rencana itu karena ini berkaitan dengan guru, terutama wali kelas, dalam hal mengidentifikasi pemetaan kebutuhan siswa, saya akan minta bantuan kepada wali kelas setiap kelas. Terus saya juga akan bersama dengan siswa yang bersangkutan sebagai subjek dan objek dan pembelajaran akan saya bantu kerjasamanya
terutama M kali ya. Nanti mereka akan saya ajak kerjasama dalam kesempatan kelas yang berkaitan langsung dengan mereka untuk menertibkan, untuk apa namanya, melaksanakan keyakinan kelas dengan penuh kesadaran. Nah, seperti itu. Dan wali kelas nanti akan saya minta bantuan dalam mengidentifikasi kebutuhan siswa, karena wali kelas biasanya lebih dekat dengan siswanya. Seperti itu, Bu Resti. Iya, Bu Yeti. Bu Yeti sudah menguasai sekali ya rencananya, kemudian sudah tahu arah dari rencana yang sudah Bu Yeti buat ini. Jadi, kapan Bu Yeti akan mulai untuk melakukan atau mengeksekusi dari rencana yang sudah Bu Yeti buat ini? Nah, ini kalau pengen mah secepatnya ya, tapi kalau saya pikir suatu kegiatan rencana itu harus sistematis, terarah, dan tujuan tercapai dengan sempurna inginnya, Bu Resti. Cuma saya punya rencana nanti di semester 2 saya akan coba mengidentifikasi atau membuat pemetaan kebutuhan siswa. Saya ajak wali kelas bersama-sama sambil mengimbaskan kepada mereka begitu. Terus tentunya izin ya, saya izin dulu sama kepala sekolah sebagai pimpinan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Nah, dan siswa juga nanti akan saya ajak bersemangat untuk membuat kesepakatan kelas. Itu akan saya Oke, Bu Yeti, tolong diulang lagi tadi sempat itunya jaringannya, Bu Yeti. gangguan ya. Iya. Iya. Jadi begini, rencana saya nanti di semester 2, saya akan mencoba merealisasikan rencana saya ini. Saya akan mengajak berkolaborasi dengan guru, dengan wali kelas sebagai wali terhadap siswa yang biasanya lebih dekat dibanding dengan kita. Nah, saya nanti wali kelas akan saya ajak untuk membuat suatu pemetaan atau mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dari setiap kelas. Karena kebetulan saya juga mengajar sebagai guru borongan, Bu Resti ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Saya ngajar mapel PPKN di kelas 1, 2, dan 3 atau kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, akan saya ajak nanti seluruh wali kelas 7, 8, 9 akan saya ajak untuk bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa. Sambil saya mengimbaskan materi ini atau proses pembelajaran ini kepada mereka. Satu. Kedua, akan saya ajak nanti siswa yang di kelas 8, kelas 7, dan kelas 9 itu bersama-sama membuat kesepakatan kelas supaya nanti dalam proses pembelajaran yang diharapkan anak semangat belajar dengan kelas yang menyenangkan. Seperti itu, Bu Resti ya. Tentunya tidak lupa saya akan minta izin persetujuan dengan pimpinan sebagai kepala sekolah. Wah, super sekali Bu Yeti. Bu Yeti semangatnya luar biasa ya, Bu ya. Jadi jangka waktu untuk dari mulai perencanaan tadi ya, Bu, sampai dengan pelaksanaan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembuatan kesepakatan kelas, kira-kira Ibu rencanakan dalam jangka waktu berapa lama, Bu? Sekitar 1 minggu lah. Dari mulai masuk sekolah ya. Mulai masuk sekolah akan saya berkomunikasi dengan guru dan siswa kelas sekolah. Selama 1 minggu saya akan setar dalam artian mengidentifikasi siswa. Minggu kedua saya akan mulai melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Wah, hebat sekali Bu Yeti. Jadi komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana yang sudah Ibu buat ini, yang sudah Ibu rencanakan ini akan terus berlangsung, Bu, akan terus berkesinambungan, tidak terputus hanya di saat ini saja gitu. Apa komitmen yang akan Ibu lakukan? Pastinya saya harus menjalankan tugas ini ya, atau proses belajar ini dengan sungguh-sungguh,
Tentunya diawali dengan kesadaran diri saya dan penuh tanggung jawab sebagai guru untuk memberikan ilmu, mendidik, membimbing, mengarahkan mereka, yang menuntun mereka supaya mereka berperilaku berakhlak mulia. Nah, saya nanti dengan berkolaborasi dengan wali kelas dan siswa, tentunya kepala sekolah, saya harus sungguh-sungguh dalam jangka waktu 3 minggu kali ya. 3 minggu. Januari kita masuk, 1 minggu saya persiapan. Minggu kedua saya start, 3 minggu dari bulan akhir Januari saya harus mengevaluasi dari hasil kegiatan saya itu bagaimana. Tentunya tidak lepas dari berefleksi ya. Nanti kan kita ada input kepada kita bagaimana dari hasil proses pembelajaran kita itu baik tidak baik, susah tidak susahnya, rintangannya dan sebagainya akan terlihat. Nah, di sana saya mengevaluasi diri, terus berlanjut sampai proses ini bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bu Resti ya. Oke, Bu Yeti, semoga semua rencana yang sudah Ibu buat tadi ya, begitu matang sekali, luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar ya, Bu. Semoga bisa menyelesaikan permasalahan motivasi belajar siswa-siswi Ibu, sehingga siswa-siswi Ibu bisa motivasinya ada di level tertinggi lagi ya, Bu Yeti ya. Saya tunggu kabar dari Ibu mungkin 3 minggu ya, Bu, tadi ya. 3 minggu setelah Ibu melakukan refleksi, saya tunggu. Semoga kabar yang saya dapatkan adalah kabar bahagia ya Bu Yeti ya. Oke Bu, selamat untuk melakukan rencana tadi ya Bu Yeti ya. Sukses untuk Bu Yeti. Terima kasih Bu Resti. Bu Resti telah membantu saya dalam memecahkan permasalahan ini sampai saya mendapatkan, alhamdulillah ya, mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Dari permasalahan siswa yang tidak menyenangkan dalam proses pembelajaran, tidak semangat, sampai saya akhirnya mendapatkan solusi dengan cara mencoba menggunakan proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, yang diawali dengan pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran konten, proses, dan produk. Tentunya diawali dengan membuat kesepakatan kelas, dan saya akan berkolaborasi dengan wali kelas dan siswa yang dibantu oleh kepala sekolah. Akan saya lakukan hal ini di awal bulan depan dan diakhiri minggu terakhir di bulan Januari. Saya berterima kasih sama Ibu Resti, saya mendapatkan solusi dari masalah ini. Ya, terima kasih. Sama-sama Bu Yeti. Semangat selalu. Ya. Izin Bu Resti, Bu Yeti, saya bertanya pada Bu Yeti ya. Bu Yeti, setelah melakukan percakapan nih dengan Bu Resti, perasaan Ibu seperti apa, Bu? Sungguh menyenangkan, sangat menyenangkan. Saya bahagia dari permasalahan yang saya hadapi dapat tercerahkan sampai saya mendapat solusi yang tadinya saya bingung harus mesti bagaimana ini. Akhirnya ketemu dengan Ibu Resti, Bu Resti memberikan suatu solusi, membawa saya kepada pemikiran yang lebih cerah. Alhamdulillah permasalahan ini mendapat solusi. Saya senang sekali dan bahagia. Alhamdulillah, luar biasa Bu Yeti sama Bu Resti coachingnya ya. Makasih Bu Yeti. Saya lanjut ke Bu Resti untuk melakukan identifikasi akhir ya Bu ya. Bu Resti, gimana nih? Perasaan Ibu gimana? Iya Pak, Alhamdulillah tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Yeti dan akhirnya Bu Yeti sudah bisa menemukan ide-ide yang solutif dari pemikiran dia pribadi gitu Pak. Dengan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan ide-idenya dari Bu Yeti sendiri. Oke Bu Resti, bagus sekali sih. Saya juga amati sangat bagus. Terus menurut Ibu
alur tirtanya sudah tercapai belum, Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya ya Pak Asmar, tadi dalam proses coaching tadi, saya sudah memunculkan alur tirtanya, mulai dari tujuannya tadi di awal saya sudah munculkan di situ, saya menanyakan kepada Bu Yeti tujuan dari pembicaraan coaching ini apa, kemudian di identifikasi permasalahan juga saya kembangkan, saya tanyakan kepada Bu Yeti, mulai dari ada skala 1 sampai 10, di mana Bu Yeti juga menyebutkan bahwa siswa-siswinya berada di skala 6,5, kemudian harapan dia di skala tertinggi untuk siswa-siswinya. Di rencana juga saya munculkan, rencananya Bu Yeti luar biasa sekali tadi ya Pak ya, kita sama-sama mendengar tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian juga Bu Yeti sudah memunculkan juga ketika saya menanyakan jangka waktu dari rencana tersebut, Bu Yeti juga dengan gamblangnya menjelaskan bahwa 3 minggu, dan juga ukuran keberhasilan juga tadi sudah terlihat ya, saya menanyakan itu pada Bu Yeti, dan di tanggung jawab juga saya juga sudah munculkan mulai dari waktu pelaksanaannya, kapan akan dilaksanakan, dan komitmen apa yang akan Bu Yeti lakukan agar rencana tadi tetap berlanjut gitu Pak. Jadi kalau menurut pendapat saya Pak Asmar, alur tirta dari coaching tadi itu sudah sangat nampak gitu Pak, dari awal sampai akhir itu sudah ada. Begitu Pak Asmar. Iya, Bu. Ya. Iya sih, saya juga lihat Ibu Bu Resti sama Bu Yeti sudah sangat baik melakukan coaching nih menurut pengamatan saya. Dan indikator menurut Bu Resti sudah tercapai ya, indikator yang ingin dicapai tadi itu ya. Terus Bu, langkah yang paling menantang nih dari kegiatan tadi nih, dari kegiatan coaching, apa sih bagi Bu Resti? Kalau saya sih merasa ketika saya harus mendengarkan aktif itu menantang sekali ya Pak, karena ketika kita harus mendengarkan kemudian merespon dari proses mendengarkan tadi itu sangat tertantang. Dan juga ketika saya harus memberikan di tahap identifikasi itu ya Pak, saya harus menggali permasalahan-permasalahan, solusi-solusi, rencana-rencana dari coaching ini itu menurut saya untuk menggali informasi-informasi yang dari Koci sehingga Koci mau terbuka itu sangat menantang menurut saya Pak Asmar. Iya. Nah, itu ya. Jadi mendengarkan aktif itu cukup menantang ya Bu Resti ya. Terus menurut Bu Resti masih ada nggak nih kelemahan Ibu sendiri ya, kekurangan Ibu sendiri menurut Ibu? Kemudian Ibu akan kembangkan nanti di bagian mana nih Bu yang akan kembangkan? Kalau saya sih berpikir mungkin tadi tuh saya agak kurang pada saat mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Pak Asmar. Jadi di kesempatan selanjutnya kalau ada kesempatan untuk coaching lagi, saya akan meningkatkan kemampuan saya di keterampilan mengajukan pertanyaan berbobot ini Pak Asmar. Berarti di itu ya, di mengajukan pertanyaan berbobot. Memang lumayan berat di situ ya Bu ya, Bu ya. Iya, karena kita harus bisa apa ya, bisa memunculkan mungkin menggali ya atau memancing dari si coach itu agar bisa lebih terbuka gitu ya, agar bisa membuka pikirannya ke arah penyelesaian ya Bu ya. Iya, betul sekali Pak Asmar. Terus menurut Ibu nih, indikator apa yang sudah dilihat dari si coach ini? Tadi saya sudah melihat bahwa Koci sudah terbuka, kemudian Koci sendiri sudah menyampaikan ide-ide solutif dari pemikiran dia sendiri gitu Pak, sehingga akhirnya Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak, tanpa harus saya berikan masukan, dia bisa menemukan gagasan-gagasannya sendiri gitu. Itu mungkin Pak. Iya. Izin ya Bu ya, saya ada catatan sedikit tentang coaching tadi Bu ya. Jadi yang pertama saya melihat Bu Resti sudah cukup baik dalam melakukan coaching. Tujuannya sudah ada ya Bu ya. Kemudian identifikasinya sudah nampak sekali. Terus menanyakan tanggung jawab juga sudah nih Bu. Jadi saya sih tidak mempunyai catatan yang negatif ya
ini sudah bagus menurut saya. Jadi alur cerita dan tujuan untuk melakukan coaching ini sudah tercapai, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Saya Terima udah kasih diberi Pak kesempatan Asmat. nih untuk melakukan pengamatan pada Ibu dan Bu Resti sama Bu Yeti ya. Makasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Asmat, Bu Yeti. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.